Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai kajian pagi ini, alangkah baiknya kita tawassul dulu. Semoga apa yang kita laksanakan ini bermanfaat dan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah. وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah salat subuh keliling, ini seperti yang dikatakan moderator tadi, ini adalah pertama kalinya saya ikut. Karena memang saya baru menyelesaikan studi saya dari Jawa. Jadi mohon maaf dari segi bahasa Melayu kurang lancar, bahasa Jawa juga enggak bisa. Jadi agak sedikit campuran. Mungkin kalau nanti ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Baik, pada muhadharah kali ini, pertemuan kali ini, saya akan akan sedikit mengupas tentang surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah yang adalah surah yang familiar. Saya rasa tidak ada satupun dari kita yang sengaja menghafalnya, namun tiba-tiba saja hafal karena sering mendengar, sering membaca. Dan ya, surah Al-Fatihah ini adalah salah satu alasan kenapa belajar Al-Quran itu wajib. Belajar memperbaiki Al-Quran itu wajib. Kenapa? Karena Fatihah adalah ruknun min rukunis shalah, salah satu rukun yang daripada rukun-rukun salat. Bahkan dalam suatu hadis, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang jika tanpa membaca surah Al-Fatihah. Baik, kita mulai kajian pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Yang saya bawakan sekarang adalah tafsir Rawa'i'ul Bayan. Nanti mungkin dipadukan dengan tafsir Ibnu Katsir. Mungkin secara singkat karena memang waktu kita sebentar. Baik, pertama yang perlu kita ketahui dalam kitab ini, surah Al-Fatihah adalah surah yang turun di kota Mekah. Ayatnya ada 7 ayat. Untuk permulaan ayatnya itu ulama berbeda pendapat. 4 mazhab itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ayat pertama itu adalah basmalah, dan ada yang mengatakan basmalah bukan daripada surah Al-Fatihah. Namun kita terlepas dari itu. Al-khuruj minal khilaf mustahab dalam kaidah fikihnya. Jadi kita mengambil, kalau jika ada suatu pertentangan seperti ini, maka kita ambil yang paling sedikit yang tidak berpotensi hal itu tidak disahkan oleh golongan yang lain. Seperti contoh, Imam Syafi'i mengatakan surah Al-Fatihah basmalah bagian daripada surah Al-Fatihah. Sedangkan imam yang lain itu tidak memasukkan basmalah di surah Al-Fatihah. Namun mereka tidak melarang membaca surah Al-Fatihah. Ada yang mengatakan sunnah dibaca ketika dalam salat, ada yang mengatakan biasa saja. Maka dalam hal ini kita harus memilih yang mana yang kira-kira
jika memilih yang ini, yang lain tidak mensalahkan. Jadi kita ambil yang paling konkret, adalah yang paling kita bisa diambil adalah sesuatu yang tidak bertentangan dari salah satu mereka, yaitu kita membaca basmalah. Kita membaca basmalah, imam yang lain tidak melarang, bahkan ada yang mengatakan menganjurkan, dan Imam Syafi'i yang notabennya adalah yang mewajibkan, maka kita disunnahkan. Maka dalam kaidah fikihnya al-khuruj minal khilaf mustahab. Kita keluar dari sesuatu yang bertentangan, artinya kita pilih argumentasi yang kira berpotensi untuk bertentangan itu sedikit. Memilih hal itu adalah hal yang dicintai, yang disunnahkan. Baik, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya surah Al-Fatihah ini banyak macam namanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu setidaknya ada 7 nama. Namun yang diangkat di dalam tafsir ini, Rawai'ul Bayan, itu di karangan Muhammad Ali As-Sabuni, ini diangkat 3 nama yang masyhur, yang sering diucapkan, yang sering didengar. Pertama, ya sudah jelas sekali, surah yang pertama ini dikatakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Kenapa dikatakan pembuka? Hal ini sesuai dengan urutan penulisan di dalam mushaf, bukan urutan dalam turunnya ayat. Kalau turunnya ayat ini nggih, bahasa Jawanya keluar sedikit. Ayat yang pertama adalah surah Al-Alaq 1 sampai 5. Jadi yang dimaksud pembuka di sini bukan urutan turunnya ayat, tapi urutan penulisan surah ayat-ayat dalam Al-Quran. Maka kita yang bisa lihat di mushaf-mushaf kita, semuanya yang ada di Indonesia, saya belum pernah melihat yang tidak dimulai dengan surah Al-Fatihah. Tapi jangan kaget, nanti juga ada mungkin di mana di daerah tertentu, di bagian bumi sebelah mana, itu saya pernah dengar ada yang mushaf itu penulisannya sesuai urut dari turunnya ayat Al-Quran. Jadi ayat pertama yang ditulis dalam Al-Quran itu Al-Alaq 1 sampai 5. Ada yang seperti itu. Namun masyhur ulama, yang disepakati oleh para ulama, yang diijma oleh para sahabat, pembukaan pertama adalah surah Al-Fatihah. Selanjutnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, Sumiyat Fatihatul Kitab li'annaha yuftahu bi kitabiha al-masahif. Dikatakan surah Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, karena sesungguhnya surah Al-Fatihah itu ditulis sesuai urutan dalam mushaf. Ayat surah yang ditulis dalam dalam mushaf. Wa yuqra'u biha fi shalawat. Kenapa dinamakan surah Al-Fatihah? Karena dia adalah surah yang wajib dibaca dalam salat. Maka kita tatkala kita salat 5 waktu, setiap rakaatnya itu pasti membaca surah Al-Fatihah sebagai pembukaan rukun. Setelah takbir langsung rukun selanjutnya adalah surah Al-Fatihah. Maka karena Al-Fatihah ini menjadi salah satu rukun yang wajib, sesuatu yang wajib dibaca dalam salat, maka nama lain daripada surah Al-Fatihah itu adalah as-salah. Hal ini ada dalam hadis qudsi. Rasulullah itu pernah bersabda, qala Allah Ta'ala kata Rasul, qasamtus salah nisfaini. Atau kama qala alaihi salatu wasalam. Kata Rasul, aku bagi Fatihah. Lafadznya bukan Al-Fatihah di sana, tapi as-salah. Nah, karena identik dengan surat yang dibaca dalam salat. Kata Allah, saya bagi surah Al-Fatihah ini menjadi 2 bagian. Wali abdi baini wa baina abdi, wali abdi ma sa'alah. Antaraku dan hambaku. Wali abdi ma sa'alah. Jadi dalam surah Al-Fatihah itu Allah bagi 2 bagian. Pertama bagian Allah.
yang kedua bagian hambanya. Nah, jadi idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, Allah akan berkata hamidani abdi, hambaku memujiku, kata Allah. Maka dalam ketika seorang hamba kita membaca surah Al-Fatihah, maka coba kita hadirkan. Kita kan dalam arti yang kita sering dengar adalah alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi sambil dihayati ayatnya, dan kita juga ketika sudah tahu bahwasannya Allah menjawab hamdan kita, pujian kita kepada Allah, kita itu coba menghadirkan Allah sedang menjawab pujianku. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani abdi, kata Allah, hambaku memujiku. Allah mengakui itu. Jadi kita itu jangan sampai beranggapan bahwasannya apa yang kita baca tanpa pengawasan sedetik pun dari Allah. Setiap ucapan yang kita ucap Allah akan jawab. Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abdi, kata Allah. Athna dengan hamdun ini hampir sama, bahasa Indonesianya itu sama. Namun hamdan dan thana itu sama-sama pujian. Ini lebih luas maknanya daripada hamdan, lebih luas daripada thana, pujian. Sama-sama artinya sama-sama pujian, namun bahasa yang berbeda. Kalau athna itu lebih kepada sifat-sifat tertentu. Makanya ketika alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, ini seakan-akan meliputi semua yang ada di dunia ini. Pujian itu mencakup semua hal. Namun ketika Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abdi, pujian itu terbentuk dari beberapa sifat. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu. Lebih cakupannya lebih luas alhamdulillah. Namun di Ar-Rahmanir Rahim ada lafaz athna alayya abdi, kata Allah, hambaku memujiku lagi, kata Allah, dengan yang lebih rinci, dengan yang lebih spesifik lagi. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, kata Allah, hambaku sedang mengagungkanku. Jadi tatkala kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abdi. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'alah, kata Allah. Ini di lafaz ini adalah tentang aku dan umatku, dan tentang aku dan hambaku. Wali abdi ma sa'alah, dan setiap apa yang diminta oleh hambaku akan aku kabulkan. Wali abdi ma sa'alah, apa saja. Makanya ke dalam ulama itu Imam Ghazali mengatakan dalam sholat minimal itu ada tiga tempat yang harus kita itu ingat Allah. Pertama, tatkala kita membaca doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifah. Tatkala itu kita hadirkan Allah. Minimal tiga, kata Imam Ghazali. Yang kedua di lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon. Di dua tempat. Yang ketiga di tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di lafaz itu minimal di tiga lafaz itu. Makanya kita hadirkan seseorang itu dalam sholat, jika kita itu renungkan arti dan kita hayati, itu luar biasa. Apalagi subuh-subuh dengan suara imam yang luar biasa, indah, merdu, itu menjadi daya tarik atau daya tambah kita itu menjadi khusyuk. Maka dalam salat subhanallah, tatkala ada jemaah salat subuh ramai seperti ini, saya teringat di Jawa. Kalau di Jawa itu masjid, khususnya daerah yang saya tempati di Malang, itu masjid tidak pernah sepi. Luar biasa. Setiap
waktu, 5 waktu itu, hampir 5 waktu itu ada kajian keagamaan, entah tafsir, entah fikih praktis, entah apa yang lain, hadis. Masya Allah, itu luar biasa. Makanya ketika Abang Miss Nadine ini ngajak saya, ayo kita ramaikan suling, saya langsung Masya Allah, ini ada kesempatan untuk saya mengingat nostalgia, ikut berkolaborasi atau ikut kontribusi dengan jemaah yang insya Allah luar biasa, yang diberkahi Allah. Karena kata Rasul, hambaku itu diberkahi di waktu paginya. Jadi tatkala pagi kita pertama kali yang diingat apa HP atau kepekerjaan, tapi subhanallah kita tinggalkan itu semua. Kita lebih mengingat Allah. Kita kesibukan, mungkin kita punya latar belakang yang berbeda. Ada yang mungkin petani, ada pejabat, ada mungkin yang lain. Tapi kita tinggalkan kesibukan dunia, kita lebih memilih akhirat. Masya Allah, ini luar biasa. Dan hal ini perlu kita syukuri. Tidak semua hamba Allah, walaupun itu yang alim, yang mempunyai ilmu banyak pengetahuan, hafal beribuan hadis, belum tentu bisa yang seperti ini. Tapi kenapa yang maksudnya seperti apa? Allah memilih kita. Berarti kan ini suatu luar biasa, anugerah Allah yang luar biasa. Saya lanjutkan lagi. Ketika hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'alah. Ini antaraku dan antara hambaku, dan untuk hambaku apapun yang diminta olehnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kata Allah, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'alah. Jadi kan dalam surah Al-Fatihah itu kata Allah tadi disebutkan menjadi 2 bagian, dan ini yang bagian hambaku. Ihdinas siratal mustaqim. Ini kan suatu permintaan. Ihdinas, ya Allah beri saya hidayah kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus artinya jalan yang sudah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu perlu kita sadari dan kita perlu hayati tatkala kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu perlu dihayati. Dan ayat terakhir yang tadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, penafsirannya itu ada 2. Pertama, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat, yang engkau beri nikmat ya Allah. Siapa itu? Ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Jadi kita itu secara tidak langsung maksud dari kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, berarti kita itu minta jalan yang ditempuh oleh nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Itu meminta 4 golongan itu, nabi, minan nabiyyin, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, wassalihin. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin. Luar biasa permintaan kita dalam surah Al-Fatihah itu. Tidak muluk-muluk, ya Allah yang penting bahagia dunia akhirat, tidak gitu. Tapi yang muluk-muluk, yang artinya sesuatu yang memang ahli daripada surga Firdaus. Mereka ini nabi, terus syuhada, salihin, satunya lagi siddiqin. Nah, itu adalah orang-orang yang ahli daripada surga Firdaus. Semoga kita tergolong dari mereka. Amin. Selanjutnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini ditafsirkan sebagai Yahudi wan Nasara. Yahudi wan Nasara. Maghdubi ay al-Yahud, waladdallin ay Nasara. Orang Yahudi dan Nasara. Mereka itu bukan orang-orang yang orang-orang bodoh. Zaman dahulu itu orang Yahudi Nasara itu adalah orang-orang yang sudah tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu akan datang, namun hidayah yang tidak nyampai kepada hati mereka. Makanya dalam ayat yang lain, ba'dama tabayyana minal ilm, ada kata-kata mereka itu sebenarnya sudah tahu
sudah dijelaskan, sudah jelas bagi mereka itu ada yang hak, yang batil itu sudah jelas, tapi mereka tidak mengikuti. Selanjutnya, nama lain daripada surah Al-Fatihah itu adalah Ummul Kitab atau Ummul Quran. Dikatakan kenapa? Lishtimaliha 'alal maqasidil asasiyah lil kitabil aziz. Karena kenapa dikatakan Ummul Kitab, ibunya kitab, ibunya Quran? Karena dalam surah Al-Fatihah itu sudah tercermin lishtimalihal 'alal maqasid. Tujuan-tujuan yang ada dalam Al-Quran itu sudah disinggung secara global saja atau belum terperinci itu dalam surah Al-Fatihah. Maka di sini dijelaskan fafiha athna 'ala Allah jalla wa ala. Di dalam surah Al-Fatihah itu ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kita sebutkan ada athna, ada hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim athna alayya 'abdi. Wa fiha itsbatur rububiyah. Dan di dalam surah Al-Fatihah itu penetapan, pengikraran bahwasannya Allah itu adalah Tuhan. Allah itu Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam rabbil alamin berarti kita mengakui bahwasannya Allah itu Tuhan semesta alam. Wa fiha ta'abbudu bi amrillahi subhanahu wa ta'ala. Dan dalam surah Al-Fatihah sudah disinggung tentang penyembahan, menyembah kepada Allah, iyyaka na'budu. Dan di sana wa fiha talabul hidayah wa tsabatu 'alal iman, permintaan hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi dalam surah Al-Fatihah itu kenapa dikatakan Ummul Kitab? Karena di dalamnya itu terkandung beberapa ajaran yang akan diajarkan oleh surah-surah yang lain. Dan orang Arab terlebih itu sering mengatakan sesuatu yang perkumpulan itu sebagai ibu. Seperti Makkatul Mukarramah itu disebut Ummul Qura. Karena kenapa? Kalau di Indonesia juga seperti itu kayaknya ya. Kalau Jakarta sebagai ibu kota Indonesia itu seperti ibu kota. Artinya apa? Yang lain-lain, yang kabupaten, yang apa itu ikut ke sana gitu. Induknya ke sana. Terus kalau di Sukadana ini anggaplah di Kayong ya. Di Sukadana ini kan yang untuk yang dari Teluk Batang, mana itu kan ikut ke kabupaten yang ada, yang induknya atau ibu kota dari Kayong Utara itu ada di Sukadana ya, mereka itu ikut tetap ada ngurus apa saja pasti ke Sukadana. Seperti itu. Jadi maksud dikatakan Ummul Kitab itu karena itu lishtimaliha 'alal maqasidil asasiyah. Selanjutnya yang sering disebut juga surah Al-Fatihah ini sebagai sab'um mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Kan tidak seperti diulang-ulang seperti dalam surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita tidak menemui dalam surah Al-Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin 2 kali. Tidak seperti itu maksudnya. Kenapa disebut al-sab'um mathani, 7 ayat yang diulang-ulang? Karena dia selalu diulang-ulang dalam salat. Selalu diulang-ulang dalam salat. Maka dia dikatakan sab'um mathani, sab'u ayatin tuthanna fi shalah. 7 ayat yang diulang-ulang dalam salat. Maka dari itu sebenarnya banyak ayat surah Al-Fatihah ini namanya. Seperti contoh Asy-Syifa, terus di sini sebutkan ada lagi Asy-Syifa, Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, Al-Asas, Al-Hamdu. Itu banyak seperti itu. Dan Fatihah ini kata dalam suatu hadis disebutkan seperti ini. Absyir binuraini qad utitauhuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Kata malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, berbahagialah engkau Muhammad dengan 2 surah yang tidak pernah diturunkan kepada umat terdahulu, kepada nabi terdahulu sebelum kepada engkau.
Jadi khusus kepada Nabi Muhammad dua surah ini. Yang pertama surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tidak pernah ada surah semulia surah Al-Fatihah ini. Yang kedua kata Nabi, akhiru min surati Al-Baqarah. Akhiru min suratil Baqarah. Akhir surat Al-Baqarah. Apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibakum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan selanjutnya dan ini ayat ini yang sering saya bacakan doa karena memang apa? Ada di sana itu ada pengikraran Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Di ayat ini manusia ini kan memang tidak lepas kata Nabi mahalul khata' wan nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Namun di ayat ini ada suatu permohonan yang barusan itu adalah permohonan, ya Allah jika saya lupa melakukan maksiat, lupa, la tu'akhidna, jangan adab kami. Lupa atau sengaja itu jangan adab kami ya Allah. Ini karena memang murni kelemahan kita gitu. Rabbana, maka ayat ini bagus sekali untuk dibaca di doa dalam salat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ini kalau kita rincikan ayatnya satu persatu, lihat di tafsirnya itu luar biasa. Pengakuan bahwasannya Allah jamin. Kalau Allah sudah tuliskan doa dalam Al-Quran, berarti kemujarabannya itu sudah dijamin. Makanya doa itu ada dua kan. Ada yang doa maksur, ada yang doa yang kita sesuai keadaan kita. Doa maksur itu adalah doa yang sudah diajarkan Nabi atau dalam Al-Quran. Nah, maka kalau kita berdoa sesuai Al-Quran itu tidak perlu diubah ke kan biasanya ada doa Rabbighfirli wa liwalidayya, itu untuk diri sendiri kan. Kalau untuk yang banyak Rabbanaghfir lana wa liwalidayna. Nah, sebenarnya untuk doa Al-Quran itu ada suatu ulama yang mengatakan tidak perlu untuk dirubah teksnya, cukup kita ikuti apa yang ada di Al-Quran. Karena kenapa? Itu tabarrukan li ayatillah, tabarrukan, mengambil barokah. Ya Allah, sebagai kita doa juga diikrarkan, ya Allah saya membaca doa ini juga membaca ayatmu. Jadi dua dobelnya nanti pahalanya, karena kita niatkan untuk membaca Al-Quran. Baik, karena pentingnya surah Al-Fatihah ini, maka akan timbul beberapa konsekuensi hukum. Artinya seseorang itu akan wajib dengan beberapa hal. Pertama, wajib setiap orang itu wajib membaca Al-Quran itu bitajwid. Maka membaca dengan hal yang baik, bacaan yang bagus sesuai yang diajarkan, sesuai sanad yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka kita istilahnya berproses untuk memperbaiki bacaan kita dalam bacaan surah Al-Fatihah. Kalau mungkin kita waktu umur 10 tahun bacaannya masih C, ketika umur 20 tahun bacaan Qur'annya sudah D, ketika umur 30 ya diusahakan lebih baik daripada, karena seseorang yang selalu berproses seperti itu, itulah ciri-ciri orang yang yang akan beruntung, proses untuk lebih baik. Terus gimana kalau seandainya kita startnya itu baru sadar akan pentingnya agama, baru sadar itu tatkala umur sudah senja? Tidak masalah. Utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya apa? Di sela-sela itu, entah umur 50 tahunkah kita baru sadar, enggak apa-apa, jangan malu. Saya itu sering di Malang itu ikut bukan, kalau ini kan kajian tafsir, kajian fikih, itu artinya audiennya adalah orang-orang yang sudah paham akan agama, sedikit banyak sudah paham tentang agama. Kalau di Malang itu saya sering ngisi bukan pengajian, ngajar ngaji, ikro.
Iqra itu umur 40, 60 yang mau berangkat haji namun tidak bisa baca doa-doa haji. Itu di manasik selama 2 bulan. Itu saya yang ngajari, bukan ngajari, sharing gitu. Jadi agak sungkan gimana gitu, seorang orang sepuh gitu kan, orang sudah lanjut usia, namun itu tapi mereka itu luar biasa semangatnya itu. Nah, dan itu yang perlu kita tumbuhkan. Makanya saya, walaupun saya di daerah di teman-teman saya itu pendidikannya lebih tinggi dari mereka, saya tidak pernah malu untuk bertanya hal-hal yang kiranya saya tidak tahu. Saya akan terus seperti itu. Bahkan sampai sekarang pun jika ada hal-hal suatu saya konsultasi lewat WA, lewat email atau lain sebagainya. Karena itu kita ini tidak mungkin satu orang itu menguasai beberapa bidang ilmu. Saya mungkin bisa di satu bidang A, mungkin saya tidak bisa di bidang yang lain. Makanya kita harus kolaborasi. Makanya seorang yang sadar akan itu, seorang ustadz itu atau pemuka agama itu tidak akan pernah disaingi, tidak pernah merasa disaingi. Kita itu kalau ada suatu ustadz yang luar biasa, nah itu kita tidak merasa, nggak hasut, nggak dengki. Kita malah, ini partner saya, seperti itu. Nah, kita yang harus ditumbuhkan seperti itu. Umat Islam ini kenapa seperti buih di lautan sekarang? Karena memang kurang keeratan itu. Kalau masih ada tersinggung dengan yang lain, masih merasa masih belajar kencing bahasanya itu kan, masih bau kencur gimana kok udah itu. Jangan seperti itu. Kita coba tumbuhkan. Rasul dulu itu ketika Rasulullah itu diangkat sebagai nabi, Abu Bakar Siddiq itu seumuran mertua beliau itu, artinya sudah lebih sepuh dari beliau. Namun Abu Bakar Siddiq masih rela menjadi, istilahnya bahasa kasarnya, budaknya kan. Bahkan dalam perjalanan hijrah itu Abu Bakar Siddiq itu sampai dipatuk ulang karena pengen menyelamatkan Nabi. Itu artinya rela mengorbankan raga dan nyawa gitu untuk Nabi. Begitu sampai begitunya, padahal lebih muda seperti itu. Maka hadirin rahimakumullah, dalam surah Al-Fatihah ini kita harus berevaluasi, evaluasi diri. Ayo mungkin yang selama ini belum kenal tajwid, kita perbaiki dari sekarang. Mungkin yang masih belum tahu tafsirannya, ya itu hal yang sunnah lah kalau untuk tafsirannya. Yang penting itu adalah bacaan yang terbaik. Karena kata Rasul, imamu ummati aqra'uhum, kalau enggak alaihi salatu wassalam. Jadi yang diangkat menjadi imam di dalam suatu kaum adalah orang yang paling banyak, yang paling fasih bacaannya. Maka kita mari bersama-sama, mungkin setelah ini ada waktu 5 menit untuk kita tahsinul Fatihah. Tahsinul Fatihah, tahsin bacaan Al-Fatihah sebelum kita buka sesi tanya jawab. Baik, kita mulai tahsin surah Al-Fatihah ya, nggih. Sebentar saja, mungkin 5 menit. Apa yang mungkin saya baca nanti diikutin. Kalau ada yang kurang pas nanti akan saya kasih arahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Di lafaz hamzah a dan ain u itu berbeda. Hamzah itu tenggorokan bagian bawah, ain tenggorokan bagian tengah. Bahkan berarti bacanya bukan au tapi a u. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nggih, shin berbeda dengan sin. Shin minash. Guys, alhamdulillah sudah bacanya sudah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Almarhum Ali Jabir itu pernah mengatakan, hati-hati penyebutan ha dan kha. Alham, kadang ada orang yang membaca alham atau alham.
Itu hati-hati. Jadi ha itu dia halus, halus. Alham, dan penyebutan lam lalilu bal itu bukan belah, allaham bukan gitu, tapi alham seperti itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lafaz iya, hati-hati, harus iya-nya tasydidnya itu harus dijelaskan. Jangan sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus iya ditekan. Karena kenapa? Ada ulama yang mengatakan kalau iyyaka itu kepadamu matahari, kalau wa iyyaka hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, seperti itu. Jadi hati-hati. Penyebutan bisa fatal artinya. Tapi kalau sudah istilahnya karena memang lahjahnya apa? Seperti Nabi Musa itu kan lidahnya, kalau bahasa Maduranya itu pelat, apa sih? Lidahnya itu karena pernah memakan bara api niku sehingga lidahnya cacat. Nah, itu maka dalam doanya Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam, seakan-akan ya Allah lepaskan ikatan yang ada di lidah, karena memang lidahnya cacat karena memakan bara api. Nah, itu kalau sudah berusaha namun tidak bisa, ya wallahu a'lam, kita serahkan kepada Allah. Insyaallah diterima oleh Allah. Namun kita selama kita masih bisa untuk berproses untuk belajar, kita belajar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf dengan kaf berbeda, bukan mustaqim tapi mustaqim. Qaf pangkal lidah bagian dalam, qa dekat dengan tenggorokan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga apa yang kita bahas pagi ini diterima oleh Allah. Saya akhiri dan saya serahkan kepada moderator. Mungkin Bapak Ibu ingin bertanya kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tadinya ada mengatakan tentang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang ketiga, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu harus diingat di dalam bacaan salat. Pertanyaannya, ini salat ini hanya diwajibkan dalam salat wajib atau salat sunnah? Karena salat sunnah itu tidak ada biasanya tentang inna salat ya. Biasanya tidak dibaca. Apakah harus dibaca juga dalam salat sunnah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain dulu. Oke, lagi mungkin ada yang Waalaikumsalam.
Kadang-kadang ada yang di YouTube itu 23 rakaat di sholat tarawih hanya 10 menit. Jadi bisa terbayangkan dialognya itu. Jadi hukumnya bagaimana? Jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oke. Bismillah, saya coba sedikit menjawab dengan apa-apa yang sudah saya pelajari, dan itu kalau jika ada ditemui suatu yang kekeliruan, dhalla wa adall, sesat menyesatkan, nanti perlu dikonfirmasi kembali biar saya lebih telaah lagi, karena memang yang duduk di depan antum itu bukan orang yang sempurna, juga bahkan lebih hina daripada antum. Untuk pertanyaannya tadi kan saya sudah menjelaskan pendapatnya Imam Ghazali yang mengatakan minimal ada di 3 tempat kita ingat kepada Allah. Yang pertama di lafaz inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Yang kedua di lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan yang ketiga assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Terus pertanyaannya, kadang kita dalam salat sunnah itu tidak membaca iftitah, atau kita surat doa iftitahnya berbeda. Allahumma ba'idni, kan ada yang membaca doa yang seperti itu. Terus bagaimana? Ya tidak masalah, hal ini cuma istilahnya kesunahan. Jadi kalau bapak dan ibu itu punya waktu yang panjang untuk memanjangkan salat, untuk bersenang-senang dalam salat, maka dianjurkan dibaca lengkap. Dan ketika kita membaca lengkap itu, kita hadirkan di 3 tempat itu. Jika salah satunya tidak dibaca, ya di 2 tempat selanjutnya. Artinya bukan yang 2 ini bukan artinya patokan yang lain harus ndak apa-apa, ndak ingat Allah, tidak. Artinya kita coba hadirkan. Kita ini kenapa Imam Ghazali mengatakan ini sebagai pembelajaran agar kita itu berusaha mengingat Allah. Kadang kan selama ini kan kita kalau pas sholat mungkin ingat apa kan. Tapi ketika kita mendengarkan, ketika saya pertama membaca ini perkataan Imam Ghazali ini, itu saya juga akan ketika saya sholat coba mengingat 3 ini. Oh minimal 3. Jadi saya harus dari awal sudah ingat Allah, berusaha ingat ke Allah. Ketika lafaz inni wajjahtu diingatkan lagi Allah. Itu kan suatu pengikraran. Terus iyyaka na'budu, begitu juga assalamu alayka, dan juga dihadirkan kepada Allah. Nah, itu artinya ini kondisional. Bapak mungkin bisa baca, bisa tidak. Artinya kita ini sebagai acuan pembelajaran, Pak. Kita berproses untuk lebih baik lagi. Kalau untuk saya itu tidak masalah kalau tidak dibaca di salat sunnah dan lain sebagainya. Dan dulu saya sebelum mondok, doa iftitah itu dibaca atau disunnahkan hanya di salat wajib. Kalau salat sunnah tidak disunnahkan. Itu sebenarnya kurang tepat, karena sesungguhnya doa iftitah itu dibaca tatkala seseorang itu setiap salat, bukan hanya bukan di salat wajib saja, kecuali di salat jenazah. Salat jenazah bahkan ada yang mengatakan disunahkan juga. Tapi saya lebih condong kalau saya pribadi, kalau salat jenazah itu tidak membaca doa iftitah, langsung kepada Al-Fatihah. Kalau salat jenazah, kalau salat 5 waktu itu dianjurkan. Itu Pak, kalau untuk salat sunnah dan salat wajib. Selanjutnya pertanyaan Bapak yang di belakang, ada 3 pokok pertanyaan. Pertama, apakah surah Al-Fatihah itu bagian daripada Bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah? Apakah termasuk?
Kalau pertanyaannya bagian pertanyaannya apakah berada di bagian surah Al-Fatihah, maka jawabannya ada dua jawaban. Ada dua jawaban. Tapi kalau disebutkan apakah bismillah itu termasuk daripada ayat Al-Qur'an, itu jawabannya satu. Kalau pertanyaannya apakah bismillah itu termasuk dari Al-Qur'an, maka jawabannya iya. Itu bismillah itu berada di surah An-Naml juz 19. Di wa'ala ta'alu alayya innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya dia termasuk dari ayat Al-Qur'an. Tapi ketika ditanyakan apakah surah bismillah itu termasuk dari surah Al-Fatihah, itu ada dua jawaban. Pertama, itu termasuk daripada surah Al-Fatihah. Kenapa seperti itu? Hadis yang saya bawakan tadi itu adalah hadis tentang mengatakan ada 7 ayat dalam surah Al-Fatihah. Nah, dalam hadis qudsi tadi Allah tidak mengatakan di ayat, kalau kita coba kita urun kalau kita sebutkan surah Al-Fatihah itu 7 ayat. Namun berbeda pendapat antara bismillah dan tidaknya. Kalau bismillah itu tidak termasuk dari surah Al-Fatihah, berarti ada satu ayat yang dijadikan 2, yaitu di ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim 1, ghairil maghdubi alaihim waladdallin 2. Berarti 7 dengan itu. Satu ayat yang terakhir itu dijadikan 2 ayat. Di ayat tadi hadis qudsi tadi yang saya sampaikan, itu mungkin Bapak bisa lihat di Sahih Muslim. Sahih Muslim ada. Nomor anunya saya tidak tahu, bukan Ustaz Abdul Somad atau bukan Adi Hidayah dengan di sana tidak disebutkan hadhihi ayat ini. 2 ayat ini wali abdi. Allah tidak mengatakan seperti itu, tapi hadza li abdi. Ayat ini untuk hambaku. Disebutkan satu itu. Berarti bismillah itu termasuk Al-Fatihah. Kalau memang itu ayat yang terakhir yang 1 ayat itu tidak dijadikan 2. Ya, ini untuk jawaban yang ini. Yang mengatakan tidak termasuk daripada surah Al-Fatihah, ini pendapat sahabat juga. Ada yang mengatakan, kenapa engkau tidak pernah membaca Al-Fatihah tidak baca basmalah dalam Fatihah? Katanya Al-Fatihah itu adalah sebagai pembuka daripada surah-surah yang ada di Al-Quran. Itu ada sahabat yang mengatakan seperti itu, kecuali di surah At-Taubah, Al-Bara'ah, itu tidak dituliskan basmalah. Nah, itu artinya ada 2 jawaban Bapak. Kalau kita mengacu kepada itu, terserah Bapak. Semuanya ada dalil dan udah jelas dalilnya. Jadi kita ingin ikut yang mana. Tapi yang saya anjurkan tadi, al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari suatu perbedaan, artinya kita mengambil jalan tengahnya, itu lebih dianjurkan. Yang kedua, siapa yang kalau kita lihat ayat yang pertama turun adalah Al-Alaq 1-5. Sedangkan di Al-Quran ayat pertama yang ditulis bukan Al-Alaq tapi Al-Fatihah. Kenapa? Yang menulis itu siapa? Kok bisa ngarang-ngarang seperti itu? Itu adalah ijtihadnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan yang koordinator untuk penulisan mushaf itu Utsman bin Affan. Namun sebenarnya canangan atau perencanaan untuk menuliskan Al-Quran itu jauh sebelum Utsman itu jadi khalifah. Dari Abu Bakar, Umar itu sudah ada canangan seperti itu, namun baru terlaksana di Utsman bin Affan. Kenapa? Karena memang perbedaannya bacaan-bacaan. Kalau dulu itu tulisan di Al-Quran itu tidak ada titik dan harokatnya, Pak. Bayangkan, nun sama dengan ba, tidak ada titiknya. Yang membedakan nun dengan ba itu kan titik. Titik kalau ba titiknya di bawah, kalau nun di atas. Itu dulu tidak ada itu. Tapi mereka dzauqus salim, indahum dzauqus salim. Mereka itu punya dzauq yang kiranya ayat itu tidak perlu ditulis perinciannya, mereka sudah tahu maksud dan karena mereka orang Arab dan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Seperti maksud dan tujuannya sudah mengerti mereka. Kalau kita jangan coba-coba, tidak ada harokatnya kitab kuning saja biasa salah gitu kan.
Nah, itu seperti itu. Kenapa ditulis dengan Al-Fatihah? Ini apa? Karena di surah Al-Fatihah ini sahabat itu coba merangkai dari surah yang paling ringan yang bisa dibaca. Kalau dalam Al-Qur'an itu, kalau bahasanya iqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang teringan dari Al-Qur'an. Al-Fatihah ini kan kita ringan sekali ya kan, tidak pernah kita menghafalnya. Wallahu a'lam, alasan-alasan yang lain saya tidak tahu untuk kenapa Al-Qur'an Fatihah dulu yang ditulis. Namun ini adalah ijtihadnya sahabat, ijma'nya sahabat yang menuliskan mushaf itu dari Al-Fatihah. Namun kita dalam satu hadis itu ada satu hadis yang seperti ini. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Pernah dengar itu nggih? Ikutilah sunnahku, artinya jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan apa yang dijalankan oleh khulafaur rasyidin. Karena mereka itu sudah mendapat jaminan oleh Allah sebagai ahli surga. Nah, itu. Mungkin seperti itu. Untuk yang ketiga napa nggih tadi? Bismillah syir di ada dijelaskan. Nah, itu. Biasanya kalau orang itu Pak menganggap bismillah itu bukan daripada surah Al-Fatihah, terkadang itu mereka agar tidak bertentangan dengan orang yang mengatakan basmalah itu dari bagian dari surah Al-Fatihah, mereka coba membaca dengan sir, dengan tidak ditampakkan. Itu menunjukkan mereka itu berpendapat bismillah itu bukan dari surah Al-Fatihah. Itu biasanya. Makanya kita sebagai madhab Syafi'i, di Indonesia banyak madhab Syafi'i, itu kita ketika sudah tahu dalilnya jangan terlalu kaget. Oh, tidak baca basmalah, solatnya harus diqadha lagi. Imam Syafi'i itu Pak selama berapa puluh tahun itu bermakmum kepada Imam Malik. Imam Malik itu tidak menggunakan Al-Fatihah, tapi belum pernah dilihat Imam Syafi'i itu pernah dilihat dalam riwayat melakukan qadha salat karena Imam Malik tidak membaca Al-Fatihah. Artinya apa? Toleransi hukum seperti itu. Ya, kita kalau berkeyakinan bismillah termasuk daripada Al-Fatihah, kita baca sendiri, jangan istilahnya. Enggak, pertanyaan saya yang ketiga Bapak tadi apa? Yang pertama iya. Terus bagaimana kalau Allah menjawab dengan bacaan kita yang balaprosi ya kan? Kecepatan 350 cc ya kan? Bagaimana itu? Ada yang di Blitar itu rekor dunia itu kan? Salat tarawih 23 rakaat berapa? Cuma 7 menit. Ada bahkan itu 5 menit. Ya, saya pernah mengalami juga bermakmum seperti itu. Masya Allah, tumakninahnya nggak ada itu. Ustadz saya sampai bersumpah seperti ini, wallahi itu main-mainnya. Ustadz saya sampai ngomong gitu. Karena apa? Dalam sholat itu ada tumakninah. Iya, mungkin imamnya tumakninah, makmumnya. Imam ruku baru Allahu Akbar, makmum ruku dia sudah. Nah, itu. Bagaimana untuk itu? Apa untuk menjawabnya? Ya gini Pak, jangan kan Allah, wallahu yaf'alu ma yasha. Allah itu bertindak sesuai keinginannya. Dan tindakan Allah itu jangan samakan dengan tindakan kita. Jadi secepat apapun, secepat kilat pun Allah masih bisa menjawab gitu. Itu kalau untuk apa istilahnya, untuk jawaban Allah. Nah, kita. Tapi kita dianjurkan kan tumakninah, Pak. Kita itu dalam sholat itu harus tumakninah, meresapi. Makanya kata Rasul itu berkata, hibur saya dalam sholat. Hiburan saya itu dalam sholat, karena menghayati apa yang dibaca. Makanya dalam riwayat itu Rasulullah pernah membaca 3 ayat turut-menurut yang panjang. Surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Nah, kita itu sudah sampai juz 6 itu Pak. Dari juz 1 sampai juz 6. Berarti ada 30 halaman. Bahkan lebih 40 halaman dari Quran. Bacanya dengan warattilil Qur'ana tartila, dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Gitu sampai pelan-pelan. Jadi bisa dibayangkan kalau salat subuh itu dari jam 4:30 sampai jam berapa baru selesai. Makanya
dalam Al-Quran itu ada dalam hadis itu disebutkan kalau jadi imam itu lihat audiennya, lihat makmumnya. Kalau kiranya makmumnya itu sering sendi, sakit atau apa, jangan coba-coba bacaan. Saya pernah itu baca Ar-Rahman, itu demo, itu makmumnya demo itu kan. Ya karena memang tidak sesuai. Ada bahkan yang di Malang itu pernah kejadian ditinggal, masjidnya ditinggal. Saya mau sholat di rumah aja, apa ini ya, bahkan sahabat Rasul pernah ditegur, jangan engkau jadikan fitnah sholat ini, artinya ringankan sholatmu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca yang teringan. Bahkan dianjurkan dalam fikih itu, kita itu dalam imam itu diminta untuk membaca ayat-ayat yang familiar, yang dihafal, biar mereka juga, audien juga ikut menghayati gitu, seperti itu. Makanya untuk menjawab ini adalah kita coba memperbaiki salat kita dengan pelan-pelan, dengan apa? Dengan coba menghayati ayat-ayat Al-Qur'an. Mungkin itu sudah jam 6. Ya, waktu cukup ya, ya. Ya, baik. Terima kasih. Baik, waktunya dari Allah Taala. Demikian kajian pagi ini.